Nggih, saking pundi niki? Monggo, maju mawon. Ini musafirnya dulu. Dari Bogor apa dari Pandeglang? Dari Cirebon. Oh, Cirebon. Cirebon itu Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. sudah berapa lama perjalanannya? Kalau saya 2005 Ini ketemu di jalan. Oh, ketemu di di jalan. Madura. ketemu di Madura, Gus. Sama-sama mau ke Bali. Iya, jadi sekalian. Mulai kapan melakukan perjalanan itu? Mau 5 tahun nih. Alhamdulillah. Kalau ini 5 tahun, kalau panjenengan Dari 2005, Gus. 2005. Ucapkan terima kasih karena sudah mau mampir ke Iya. gubuk saya ini. Sini dulu, nginep dulu, makan dulu di sini. Mau lanjut paling bisa. Istirahat dulu aja. Dari pagi. Kalau boleh tahu tujuannya ke Bali nanti kemana? Wali 7. Ke Wali 7 insya Allah, Gus. Muter Wali 7. Iya. Udah beres langsung paling keluar. Itu. Semoga sukses di perjalanan, diberikan keselamatan, kesehatan. Karena musafir itu menikmati hidup, kok. Menikmati hidup. Karena di dalam ilmu perjalanan itu banyak pelajarannya. Kan harus sabar, Iya. gitu. Nggak bisa terburu-buru, terus dinikmati perjalanannya, gitu. Saya ya senang jalan kaki, saya senang. Karena ada masa dimana kita itu berada di satu tempat, itu kan kayak tapanya pohon itu loh, tapanya pohon, tapanya batu, nggak kemana-mana, kita hanya berada di satu tempat aja. Itu benar-benar jenuhnya luar biasa. Begitu juga kalau kita jalan kaki, itu kan menikmati perjalanan yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sama kayak hidup ini, ada masalah ya dinikmati, nggak bisa kita buru-buru pengen cepat selesai gitu, nggak bisa. Ya, kita jalan ini kan dinikmati gitu. Nanti ketika ada yang muji ya kita nggak boleh berhenti, tetap Iya, harus betul. jalan. Ini ketika ada yang nyaji, kita pun ya nggak bisa berhenti untuk menantang atau membalas ataupun melawan, cukup biarkan, abaikan. Nanti ketika di jalan ada jalan yang kira-kira nggak bisa dilewati, ya cari jalan yang lainnya. Seperti air mengalir gitu. Ketika menatap sesuatu nanti belok, cari jalan yang lain gitu. Nggak harus, hal itu nggak harus dijadikan permasalahan, nggak harus juga harus dilewat dengan jalan itu. Nggak, banyak jalan yang lainnya, banyak ilmunya yang didapat itu. Tapi yang jelas dinikmati, disyukuri, terus bersabar. Orang jalan itu kan belajar sabar, belajar ikhlas, belajar syukur, itu ilmu jalan itu. Lalu orang jalan itu nggak bisa buru-buru. Saya aja ke Gusmi itu, yang kalau naik mobil 1 jam 3 hari 3 malam jalan ke sana itu. Jadi nikmati itu. Soalnya ada masanya nanti kita itu berada di suatu tempat yang nggak bisa kemana-mana, hanya di tempat itu saja. Maka kalau sudah pernah seperti itu, nanti menikmati jalan itu sangat nikmat sekali. Diambil ilmunya, diambil hikmahnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqah
Ya Habibi ya Muhammad ya Arusal Khafiqaini ya Mu'ayyad ya Ya Imam al-Qiblataini Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Nggih, saking pundi niki? Monggo, maju mawon. Ini musafirnya dulu. Dari Bogor apa dari Pandeglang? Dari Cirebon. Oh, Cirebon. Cirebon itu Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. iya. Kalau saya tahunya Cirebon itu Kang Ujang Bustami ya. Iya, Iya. ya, sama bisa. Iya, Ujang dekat. Bustami. Deket ya. Ini tadi dari Dari barat Dari mau barat. arah ke mengarah Bali, mau jalan kaki ke Bali. arah ke Bali. Subhanallah. Alhamdulillah. Sudah berapa lama perjalanannya? Kalau saya 2005 Ini ketemu di jalan. Oh, ketemu di Di jalan. Madura. ketemu di Madura, Gus. Sama-sama mau ke Bali. Iya. Iya, jadi sekalian. Alhamdulillah. Oh, ini istri saya, Gus. Oh, istri. Mulai kapan melakukan perjalanan itu? 5 tahun. Mau 5 tahun, Gus. Alhamdulillah. Kalau ini 5 tahun, kalau panjenengan Dari 2005, Gus. 2005. Subhanallah. 20 tahun. Iya. Dari Belum Budi. sampean kembali. Alhamdulillah. Nggih, nggih. Ucapkan terima kasih karena sudah mau mampir ke Iya. gubuk saya ini. Sini dulu, nginep dulu. Makan dulu di sini. Mau lanjut paling, Gus ya. Oh, istirahat dulu aja. Dari pagi. Udah Kan istirahat. belum malam, baru pagi. Mau lanjut. Ada tempat tidur penginapan, istirahat dulu. Biasa buat tamu-tamu siapa aja. Paling mau lanjut lah biar cepet nyampe juga, masih jauh perjalanan. Gak usah cepet-cepet, dinikmati aja. Iya benar. Jalanan itu kan dinikmati. Alhamdulillah. Yang penting sambung silaturahmi. Iya. Iya, Gus. Doa bidoa. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu tujuannya ke Bali nanti kemana? Wali 7 Pak. Ke Wali 7 insya Allah, Gus. Muter Wali 7 udah, Iya. udah beres langsung paling keluar. Nggih. Madura udah selesai istiqomahnya, tinggal Wali 7. Ke Wali 7 belum sampai, Gus. Alhamdulillah. Madura hampir 2 bulan muter di Madura. Hmm. Terus sampai Syekh Yusuf. Nggih, nggih. Nggih. Alhamdulillah. Ya doa doa. Semoga sukses di perjalanan, diberikan keselamatan, kesehatan itu. Karena berat loh perjalanan itu. Iya. Ya. Ya benar guys. Cobaannya gitu. Cobaan dan tenang. Iya. Alhamdulillah.
5 tahun. Sampai 5 tahun. Rencananya sampai berapa? Pengen sih selesai di Bali udah mau pulang gitu. Pengen langsung istiqomah di rumah dulu gitu. Selesai Wali 7 pulang gitu. Rumahnya di mana? Cirebon, Cirebonnya di Sumber. Oh, Sumber. Jadi dekat Sunan Gunung Jati lah. Saya berarti ke Sunan Gunung Jati berarti setengah jaman lah kalau naik motor. Ketemu ini ya, kan baku sangka. Iya. Kalau Talun Baku deket. Cakrabuana itu deket. Oh, Radu Cakrabuana. Nah kalau dari Cakrabuana kan di sini, saya ke sini ya udah deket itu kalau arah. Cuma 10 menit paling nggak saya ke Cakrabuana. Karena musafir itu menikmati hidup, Pak. Menikmati hidup. Karena di dalam ilmu perjalanan itu banyak pelajarannya. Kan harus sabar, Iya. gitu. Nggak bisa terburu-buru, terus dinikmati perjalanannya, gitu. Saya ya senang jalan kaki, saya senang. Karena ada masa dimana kita itu berada di satu tempat, itu kan kayak tapanya pohon itu loh, tapanya pohon, tapanya batu, nggak kemana-mana, kita hanya berada di satu tempat aja. Itu benar-benar jenuhnya luar biasa, Iya. seperti pati geni gitu jenuhnya. Sabarannya harus bisa. Begitu juga kalau kita jalan kaki itu kan menikmati perjalanan yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sama kayak hidup ini, ada masalah ya dinikmati, nggak bisa kita buru-buru pengen cepat selesai gitu, nggak bisa. Ya, kita jalan ini kan dinikmati gitu. Nanti ketika ada yang muji ya kita nggak boleh berhenti, tetap Ya, harus betul. jalan. Ya, ketika ada yang nyaji kita pun ya nggak bisa berhenti untuk menantang atau membalas ataupun melawan, cukup biarkan, abaikan. Nanti ketika di jalan ada jalan yang kira-kira nggak bisa dilewati, ya cari jalan yang lainnya, seperti air mengalir gitu. Ketika menatap sesuatu nanti belok, cari jalan yang lain gitu. Nggak harus, hal itu nggak harus dijadikan permasalahan, nggak harus juga harus dilewat dengan jalan itu. Nggak, banyak jalan yang lainnya, banyak ilmunya yang didapat itu, tapi yang jelas dinikmati, disyukuri, terus bersabar gitu. Saya sedikit ilmu tentang ilmu jalan itu, tapi senang saya. Ya senang kalau ke pondok itu jalan kaki gitu. Ya alhamdulillah. Said, jalan jangan main HP. Dulu kalau boleh tahu ceritanya gimana kok bisa ini? Kalau ngobrol-ngobrol, gimana ceritanya bisa mengambil Pertama jalan, untuk jalan Ya, itu? ada guru juga. Oh, Ditata sama guru juga. ditata sama guru. Enggak semuanya jalan. Enak kalau ada guru. Ada guru. Enak. Enak kalau ada guru. Kalau bisa kan bawa istri gitu kan, kalau nggak ada guru. Ada guru ya. Iya. Karena yang paling berat itu sebenarnya bukan perjalanannya, tapi Iya. jauh dari istri itu yang paling berat itu. Yang paling berat itu. Soalnya saya pernah, itu yang paling berat itu ketika jauh dengan istri. Itu yang sangat-sangat berat sekali. Alhamdulillah. Ya mohon doanya Ya, semoga untuk yang di sini, semoga mendapatkan berkah barokah dari panjenengan. Sama-sama dari Cirebon. Kalau saya dari Majalengka, Gus. Oh, Jawa Cuman Barat. kelahiran Sumatera. Udah Sumatera. Iya. Mana Sumateranya? Bandar Lampung, Gus. Bandar Lampung. Kalau saya di Lampungnya di Mesuji saya. Suji. Mesuji. Istirahat dulu, makan dulu. Iya, Gus. Nanti kalau mau dilanjutkan lewatnya nanti Banyuwangi. Jadi kemarin tuh kita ke Bablasan, Bos. Bablasan, Mau mampir ke sini ke Bablasan udah jauh ya.
balik lagi ya. Balik lagi. Tapi sempat mampir ke makam Bung Karno dulu. Makam Bung Karno, balik lagi Dari saya makam kesini. Bung Karno balik lagi. Balik lagi. Bablasan kemana? Di mana? Dari jembatan tuh loh, Gus. Jembatan ini. Jembatan yang di sana itu. Berangkas apa ya? Kali Berantas. Kali Berantas. Kali Berantas. Kok kenceng tarikan pengen kesini gitu pun. Cuma kebablasan Kebablasan saya. sampai lewat terminal Blitar. Duh. Dari terminal Iya, Blitar langsung ke makam Bung Karno dulu. Karno dulu isi Kehujanan itu pun kami semalam. Saya kesini jalan jam 3 berarti dari makam Bung Karno jam 3 malam. Menyampe sini jam siang jam 9. Bah, saya tuh kok jembatan yang kembar ini yang kita lewati kalau saya tuh. Yang ini tuh. Sempet nanya-nanya juga tadi. Nanya gitu. Sempet nanya-nanya. Ya Allah, jauh suku Bung Karno dulu balik lagi ke sini. Oh, muter ya. Kirain golongan daerah Blitar-Blitar Terus sih. ke sana ya. Nggak taunya balik lagi Pak. Jadi Sana mau langsung orangnya. lanjut Malang. Ayo balik lagi. Baik lagi. Dan selalu sih lewat nanti rencananya sih lewat Alas Baluran itu. Baluran. Alas Baluran. Rencananya. Paling terkebanyakan istilahnya di alas-alas itu kan nunin waktu gitu. Berarti kalau kita balik lagi ke jalan ini yang ke sini lagi apa? Ada lagi jalan alternatif? Ada. Oh berarti Lewat sini aja, Alas Ludoyo sini, dekat malah. Lewat sini Ini nanti ke Di sini belok kiri ke kanan. tembusnya sana lagi. Ya ke sana, nggak tembus sini. Kalau ke sana muter. Iya tadi saya mau ke sana Bu. Mau terus jalan gede sana. Muter nanti. lewat alas. Berarti ngelewatin terminal lagi? Enggak. 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 Iya. Lebih dekat insya Allah. Kalau ke Malang nanti lebih dekat insya Allah. Jam 3 malam ya jalan dari sana Blitar ke sini. Hujan-hujanan gitu. hujan-hujanan. Tahu saya dari mana? Dari YouTube, TikTok. Kalau saya Kali ini dulu pernah mampir ke Gusandi. Oh, Gusandi Rois. Ya dulu Pondok Wiwitaning Kemenang. ya setahun yang lalu. Cuman beliau pernah berbicara sama saya, panjenengan sudah mampir ke Gus Samsudin. Saya nggak tahu Gus rumahnya kata saya. Tapi ya pas ketemu ini kemarin emang ada rencana untuk kemari Gus. ketemu di Senohol di Madura, di Bangkalan. Saya mau izin keluar juga, ini mau izin keluar juga di Senohol sehari nginep kan. Mau kemana ngobrol-ngobrol? Saya juga mau arah Wali 7. Mana balik? Oh ya udah bareng aja sekalian. Setahun yang lalu itu kayaknya. Kalau ke Gus Gendeng pernah sowan ke sana, mampir sana. Belum Gus. Belum. Sama di Kediri juga. Iya. Di Blitar ada Mbah Sudrun. Paling saya yang di daerah Kediri cuman Gus Adi Rois, terus sama yang di Gus Idam pernah saya. Oh, Sekali pernah. Gus Idam Blitar sini. Iya. Dan apa? Pernah saya. Kalau saya baru masuk ke daerah sini Gus. Biasanya sampai Mojokerto udah gitu mundur lagi di Jawa-Jawa. Nanti makan dulu aja. Iya. Makan dulu, istirahat dulu. Istirahat dulu. Ya yang penting dinikmatin perjalanannya. Itu sambil melihat kekuasaan Allah. Gitu. Kita itu untuk bisa masuk ke dalam diri kita itu lewat sifat-sifatnya Allah itu yang 20 itu. Itu semuanya kebalikannya dari diri kita itu. Salah satu dulu yang saya tafakur itu dari sifat wujudnya Allah itu, sifat yang 20 itu sambil jalan itu. Allah wujud, kita ini yang tidak ada itu. Allah itu tidak menyerupai kita kalau kita semuanya sama gitu. Allah itu dari awal, kita ini awalnya nggak tahu dari mana gitu. Allah itu kekal, kita nggak kekal. Itu dari 20 sifat Allah itu ketemu sambil jalan itu insyaallah, sambil mensifati sifatnya Allah itu.
yang 20 itu. Insya Allah nanti dipermudah dalam perjalanan itu. Ini sabar ikhlas. Orang jalan itu kan belajar sabar, belajar ikhlas, belajar syukur itu ilmu jalan itu. Nanti orang jalan itu nggak bisa buru-buru. Saya aja ke Gusmi itu yang kalau naik mobil 1 jam 3 hari 3 malam jalan ke sana itu. Jadi nikmati itu. Soalnya ada masanya nanti kita itu berada di suatu tempat yang tidak bisa kemana-mana, hanya di tempat itu saja. Maka kalau sudah pernah seperti itu nanti menikmati jalan itu sangat nikmat sekali itu. Diambil ilmunya, diambil hikmahnya gitu. Diambil hikmahnya dalam hal untuk ini mencari jati diri juga seperti ini. Doa lah, semoga selamat nanti, sukses ya, bisa bermanfaat untuk umat gitu, insyaallah. Yang penting semuanya dilakukan karena Allah, untuk mencari ridha Allah itu. Nanti pasti ada pelajaran-pelajarannya gitu. Yang penting jangan karena hawa nafsu. Pokoknya semuanya dilakukan dengan ikhlas itu nanti dapat hikmahnya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kalau pesan saya, entah waktu 1 hari itu sekali 2 kali surat Al-Ikhlasnya diamalkan. Kalau bisa habis subuh atau waktu malam itu surat Al-Ikhlas itu terus diamalkan. Insya Allah nanti mendapatkan banyak sekali hikmah, banyak sekali kebaikan. Mungkin ada yang mau dititipkan pesan-pesannya untuk ini subscriber lover. Monggo, yang disampaikan untuk kita semuanya yang belum bisa menikmati jalan kaki. Sampean. Nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong Gus. Masa kali Gus pada tamu barokah, belum bantu 300 kali tiang tipu. Api, barakallah. Kamu sedikit. Sampai bantu telu, aku bantu 5 tuh sih, bener 5 ngatas teh. Betul, iya. 500. Ini kalau ini saya nggak tak kabung aku ben kan sak dalan. Al-Fatihah. Pengalaman apa saja yang didapatkan di jalan? Kalau pribadi saya sendiri banyak pengalaman, tadinya kita tidak tahu menjadi tahu Gus. Dulu pernah pengen masuk Alas Purwo, belum kesampaian Gus. Akhirnya setelah itu ya alhamdulillah 1 kali saya masuk Alas Purwo. Tadinya cuma kedengar di berita-berita aja. Sebenarnya kalau kita mau ke Alas Purwo itu kan naik mobil aja sehari sampai. Tapi sebenarnya bukan sampai di sananya atau tidak sampai di sana, tapi lebih kepada perjuangannya, lebih kepada perjuangan. Karena ketika kita mendapatkan hasil dari perjuangan kita itu ada suatu kenikmatan yang tidak bisa diceritakan. Iya, benar. Apalagi itu menggunakan jati diri kita, menggunakan diri kita yang sebenarnya, menggunakan kaki kita sendiri. Itu rasanya akan sangat berbeda, karena rasa ini tidak bisa diceritakan kepada siapapun.
seorang jalan kaki itu juga belajar untuk juhud, belajar untuk menerima dan mensyukuri apa yang Allah berikan. Karena banyak saudara-saudara kita yang semuanya sudah ada tapi merasa tidak punya apa-apa, atau bahkan merasa kurang. Itu kita yang diberikan Allah kenikmatan pada diri kita ini berusaha untuk mensyukuri apa yang ada. Ini biasanya bisa dirasakan oleh orang yang senang jalan kaki itu, sehingga tidak tergantung kepada siapapun dan apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah sangat sempurna memberikan kenikmatan untuk diri kita. Tapi kan kebanyakan orang itu tergantung kepada rumah, kepada mobil, kepada jabatan, sehingga tidak bisa mensyukuri apa yang Allah berikan. Sebenarnya berusaha untuk juhud itu melepaskan dunia, bukan tidak butuh dunia, tetapi dunia tidak terletak di dalam hati. Susah loh untuk mengambil keputusan jalan kaki itu. Jadi berusaha untuk melepaskan dunia dari dalam dirinya. Itu yang saya dapatkan ketika dulu saya jalan kaki. Jadi berusaha untuk tidak tergantung kepada siapapun. Jadi kalau saya hidup itu berusaha bagaimana diri kita itu tidak tergantung kepada apapun dan siapapun, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pelajaran yang saya dapatkan ketika jalan kaki, sehingga tidak mudah patah. Nggih, tunggu dinongo mawon. Kalau jenengan napa ilmu yang didapatkan, pengalaman apa? Banyak terus perjalanan. Cerita untuk kita, untuk umat, bagaimana pengalamannya yang paling berkesan? Ya bagus ya, harus sabar gitu kan, harus menguji kesabaran mencoba kita. kesabaran kita gitu. Innallaha ma'as-sabirin, karena orang yang sabar itu yang paling dicintai oleh Allah. Jadi orang jalan kaki itu seperti orang tirakat itu. Iya. Baik itu baginda Rasulullah, Imam Syafi'i, Sultan Al-Abdul Qadir Jailani, itu senang jalan kaki itu. Malah kalau beliau itu kan jalan kakinya di padang pasir, ya kan, panas, Iya, gersang. Karena pertolongan Allah itu akan datang ketika dalam keadaan-keadaan yang sulit, itu dalam keadaan-keadaan yang sulit. Bahkan sebenarnya orang yang sering mengalami kesulitan dalam kehidupan itu yang menjadi kekasih Allah. Jadi guru yang paling utama dalam hidup kita itu adalah kesulitan. Karena dalam kesulitan itulah pertolongan Allah itu sangat dekat ketika kita mengalami kesulitan itu. Yes, semoga saja dengan adanya kesulitan itu membuat hati semakin luas, menjadi hati semakin sabar, semakin ikhlas. Nah, in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Kira-kira berapa lama nanti di Bali ini? Sesampainya aja Gus, sesampainya beres ke wali tujuhnya aja, Karangasem. ya orang asli. Beresnya aja. Nanti naik kapal itu ya? Iya, Iya, naik Mas. kapal. Ke Bali. Iya. Ini yang pernah ke Bali ya? Pernah sekali. Kalau saya belum pernah. Sekali pernah. Belum pernah. Katanya naik kapal di mana? Di apa namanya, Ketapang. Ketapang. Bali itu kalau menurut jenengan bagaimana? Bali kalau menurut saya enak. Cuman ya itu nyari masjid jauh Gus. Nyari masjid. Iya. Jadi gini, Presiden pertama kita Bung Karno itu
Itu ibunya pun juga dari Bali. Ibu Karno itu selain dari Blitar, beliau juga keturunan dari Bali. Bali, kenapa di depan itu saya itu kan relatifnya Bali depan itu. Bali itu bahasa dari kembali ke jati diri kita. Kita itu tidak ada, yang ada ya tadi itu sifat Allah itu wujud itu. Yang ada hanya yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita masih merasa ada, selama kita masih ada keakuan di dalam diri kita itu, selama itu kita belum bisa kembali. Makanya salah satu hal yang sering disampaikan oleh Mbah Yai Asrori itu, hal yang paling cepat untuk menghilangkan keakuan itu adanya musibah, penderitaan itu. Karena dengan penderitaan itu nanti kita tahu bahwa kita itu tidak bisa apa-apa, kita itu hina. Yang kecil suruh pulang, suruh pulang. Termasuk ilmu 5 ini punya dari Bali. 3 juga dari Bali. Trihita Kirana kalau yang ini. Pancasila ini 5 dari saya, gitu. Kalau 3 Gus. Trihita Kirana. Itu antara kita, pepohonan dan hewan. Rahmatan lil alamin. Bali itu kembali, saya ulangi, Bali itu kembali sangkan paranen dumadi. Jadi ilmu tentang kembali ke jati diri kita, yaitu kembali kepada Allahu Ahad itu. Biasanya seseorang itu akan bisa kembali ketika tahu tentang hinanya dirinya. Kita tidak bisa apa-apa, gerak kita pun digerakkan oleh Allah. Kita melihat ini pun ya karena Allah. Melihat, mendengar. Ya sambil jalan nanti mensifati sifatnya Allah yang 20 itu. Ya, siap. Nanti ketemu. Hanya dengan hati yang bersih itu nanti akan menemukan jati diri kita. Yang penting kita menjaga hati kita itu, diredamkan amarahnya, egonya gitu. Insyaallah dengan perjalanan itu nanti mudah. Al-Fatihah. Iya. Saya serahkan ke satu orang, nanti silakan dibagi bertiga. Iya, siap. Barakallah. Manfaat fitunya wa akhirah. Mohon doanya semoga di sini mendapatkan barokah dari panjenengan. Amin. Jalan kaki. Ini beliau ini saya sampaikan sekalian. Beliau ini dari Malang. Itu juga dapat gangguan yang bertubi-tubi. Mohon doanya. Semoga usahanya lancar, dihindarkan dari gangguan-gangguan hal-hal yang tidak baik begitu. Walaupun tak semuanya tetap ada hikmahnya, ada barokahnya. Yang terpenting semoga beliau diberikan kekuatan, kesabaran. Hidup ini ya hanya menjadi saksi apa yang Allah ciptakan saja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya sani ingsun ora ana pangeran kecuali hanya Allah. Jangan sampai kita mempertuhankan apapun selain daripada Allah. Termasuk jangan sampai kita membuat diri kita menjadi berhala, karena kita hanya menjadi saksi. Termasuk raga kita ini kan ya ciptaan Allah, jadi saksi atas apa yang Allah ciptakan. Semoga memberikan manfaat ya. Makan dulu. Iya, Gus. Dianterin makan. Ayo Gus. Makan dulu nih. Lanjut. Terima kasih Gus atas pejangan. Makan dulu. Iya. Jangan berangkat dulu belum makan. Iya, Gus. Ya dianterin sama Ustaz Alfian.